Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Word. Kita akan membuat surat seperti ini ya. Di sini ada PT Angin Ribut sebagai headernya, ada nomor dan lain sebagainya. Nah, nanti di penulisan tujuan, jabatan dan alamat kita gunakan yang namanya mailing. Jadi cukup buat satu template saja suratnya. Jadi nanti otomatis akan terisi dengan data yang sudah tersedia. Datanya dari mana? Datanya berasal dari data dalam bentuk Excel ya, atau spreadsheet. Nah, di sini kita buat 500 file surat ya. Terbayang bagaimana jika kita harus mengisi alamat, jabatan dan nama, jabatan dan alamat secara manual atau satu persatu ya. Butuh berapa lama kita akan menghabiskan waktu untuk mengisi alamat, untuk mengisi tujuan suratnya. Nah, maka dari itu kita gunakan fitur mailing. Nah, kita buka. Kita lihat dulu data Excel-nya. Di sini saya sudah mempunyai data dummy ya. Totalnya ada 50. Nah, data ini nanti kita masukkan ke sini dengan cara mailing. Namun sebelum kita mulai mailing, kita buat suratnya terlebih dahulu. Kita buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini kita buat headernya dengan cara bisa double klik ya, atau ke insert header. Nah, klik. Nah, seperti itu. Silahkan dicari saja mana yang menurut kalian paling mudah. Di sini saya gunakan double klik, lalu paragrafnya posisi di tengah. Kita buat PT Angin Ribut. Alamatnya Jalan Merdeka nomor 123 Jakarta. Teleponnya 021 123456778. Nah, untuk garisnya di sini kita gunakan hashtag saja ya, 3 kali, lalu enter. Nah, otomatis akan ada garisnya. Selanjutnya kita atur fontnya. Biasanya kalau untuk formal kita gunakan Times New Roman. Untuk nama PT-nya kita besarkan lagi, 14 misalnya, kita bold. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan logo ke sini di sebelah kanan, atau sebelah kanan surat atau sebelah kiri kita ya. Kita masuk ke insert, paste, lalu cari logo Angin Ribut. Nah, seperti ini. Sekalian kita modif saja ya. Misalkan saya sudah punya logo master dari berbagai macam desainnya. Nah, kita tidak perlu ke Photoshop atau ke Remove BG untuk menghilangkan background dan untuk mengcrop gambar ini ya. Tinggal di sini langsung saja bisa langsung crop, masih menggunakan fitur Microsoft Word. Jika sudah, nah kita sudah punya satu logo ya. Nah, lalu diklik gambarnya, kita hilangkan background ini. Caranya diklik lalu pilih ke remove background ya, berada di format. Klik gambarnya, pastikan berada di menu format, lalu ke remove BG. Nah, di sini kita
mark as areas to keep. Jadi kita, karena ini belum rapi ya, kita edit manual untuk seleksi backgroundnya sampai rapi. Kita tinggal klik saja sampai semuanya dapat ya. Nah, ini ada area yang tidak sengaja klik. Nah, jika sudah, keep change. Nah, kita sudah memiliki logonya ya. Lalu kita atur posisinya dengan cara wrap text, klik pilih yang antara behind atau in front of text. Nah, tinggal kita atur saja. Seperti itu. Nah, kita sudah memiliki kop surat ya. Selanjutnya kita masukkan titik mangsa. Nah, di paragraf klik yang line right. Misalnya Jakarta 4 November 2024. Untuk fontnya jangan lupa kita rubah lagi menjadi Times New Roman ukuran 12. Seperti ini. Jika sudah enter, lalu posisikan lagi ke kiri, line left. Nah, lalu di sini kita masukkan nomor surat, nomor tab titik 2, misalnya 123 nomornya, angin ribut tahun 2024. Lalu ada perihal, klik tab, perihalnya undangan rapat koordinasi, lalu lampirannya tidak ada. Kita atur spasinya biar tidak terlalu jauh, dan yang ininya ya kita blok, lalu di sini ada paragraf, line and paragraph spacing kita remove, nah biar rapat ya. Selanjutnya kita buat tujuan suratnya kepada yang terhormat. Nah, di sini nanti kita ganti ya. Tapi untuk sekarang kita buat dulu di sini misalnya nama, jabatan. Kita kasih tanda dengan kurawal misalnya. Jadi yang di dalam kurawal ini nanti kita mailing. Jadi di sini nama, lalu jabatan, lalu alamat. Nah, sekarang masuk ke pembuka surat ya, dengan hormat. Sehubung dengan rencana pelaksanaan rapat koordinasi PT Angin Ribut, kami bermaksud mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam rapat yang akan
dilaksanakan pada hari tab, dua kali ya, Senin. Berarti minggu depan tanggal berapa? Kita cek dulu. Tanggal 11 Senin, 11 November 2024. Waktu tab-tab pukul 09.00 WIB. Tempat ruang rapat utama gedung PT Angin Ribut. Angin Ribut, lantai 3. Agenda rapat dan evaluasi kinerja triwulan 3. Sekarang kita langsung ke penutup suratnya. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu dalam rapat tersebut. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Nah, kita sudah memiliki surat ya. Sekarang tinggal penutupnya. Nah, penutupnya ya, tanda tangan, contohnya yang seperti ini. Nah, hormat kami Direktur Utama PT Angin Ribut, Asep Somantri. Kita buat dulu. Misalnya saya buat menggunakan text box. Nah, yang ini ya. Sini. Misalnya hormat kami Direktur Utama PT Angin Ribut, Asep Somantri. Nah, kita atur. Kita masuk ke home. Yang ini kita kurangi lagi, di remove ya, dan spacingnya. Nah, before afternya kita tidak adakan. Yang ini fontnya Times New Roman ukuran 12. Nah, Times New Roman ukuran 12. Nah, tinggal kita atur posisinya mau sebelah mana. Sebelah sini kira-kira ya. Nah, tambah lagi. Misalkan yang ini di bold boleh, dan namanya juga di bold ya. Nah, sekarang kita sudah punya ya area untuk tanda tangan. Namun di sini masih ada kotaknya. Kita hilangkan. Caranya klik text box-nya.
kita perkecil saja. Klik text box-nya, lalu ke format. Di sini di shape style, cari yang shape outline-nya non outline. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini tinggal bubuhi tanda tangan dan cap basah. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa untuk bagian yang lain, paragrafnya itu justify atau rata kiri kanan ya. Nah, seperti itu. Kita sudah mempunyai surat. Tinggal kita isi nama, jabatan, dan alamat. Kita datanya diambil dari sini ya. Nah, nomor 1 ada Among Saputra, jabatannya Product Manager, alamatnya di sini. Kebayang bagaimana jika kita harus memasukkan data ini satu persatu ke dalam surat tersebut. Nah, maka dari itu kita gunakan fitur mailing. Kita masuk ke menu mailing. Di sini ada select. Kita klik select use an existing list. Nah, kita cari file yang barusan kita buka ya. Oh ya, dalam melakukan mailing ini, Microsoft Excel-nya atau data ininya lebih baik kita tutup saja. Nah, jangan dibuka. Begitu selesai data Excel-nya sudah fix, close saja. Karena dia membacanya real time ya. Kita klik use an existing file, kita cari data dummy-nya. Nah, ini. Tadi ini dummy data Indonesia. Open. Nah, lalu pilih sheet yang mana. Karena yang barusan itu hanya memiliki satu sheet, filenya berarti pasti hanya di sheet 1. Lalu di sini ada first row of data content column header. Data pertama merupakan judul ya atau header. Kita checklist biar nanti tidak masuk datanya ke sini. Nah, kita oke. Nah, di sini kita sudah punya insert file merge. Kita lihat. Nah, si list ini berdasarkan kolom yang ada di Excel yang barusan kita buat. Nah, kita masukkan ke sini yang nama kita blok. Lalu insert, cari yang nama lengkap. Nah, nanti otomatis yang di sini isinya itu nama lengkap. Lalu selanjutnya jabatan. Jabatan juga sama, kita blok. Nah, kita blok, lalu insert merge file, pilih jabatan. Nah, itu. Enter, lalu alamat juga sama. Kita isi dengan alamat. Nah, kita lihat hasilnya ya. Di sini bisa kita lihat preview result. Nah, ini merupakan data yang berada pada Excel. Nah, datanya sudah lengkap. 50 ya. Nah, tuh. Sekarang kita convert file ini menjadi PDF. Bisa langsung di print ya. Misalkan print dokumen. Nah, saya pilih dari 1 sampai 50 saja biar tidak berat. Lalu oke. Nah, di sini ketika kita pilih printer yang aktif, yang statusnya ready ya, nanti otomatis file yang barusan data dari record 1 sampai 50 itu di print, jadi masing-masing. Contohnya seperti ini, kalau kurang lebih ya seperti itu. Tapi jika tidak ingin di print, maka tinggal pilih saja yang Microsoft Print to PDF. Lalu oke. Pilih di mana? Nah, di sini misalkan surat undangan rakor. Lalu save. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sedang membuat file PDF.
Nah, sudah selesai. Kita buka filenya. Nah, ini surat undangan rakor. Ada berapa halaman? Ada 50 halaman. Ini sesuai dengan data Excel yang ada sebelumnya. Nah, ini sudah sesuai ya datanya. Mungkin untuk tutorial ini dicukupkan sekian.